Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita amat sangat banyak. Bahkan tidak mungkin bagi kita untuk menghitung-hitungnya. Dan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita sejatinya adalah amanah, titipan dari Allah. Oleh karenanya kita harus menjaganya, merawatnya, dan nantinya kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di antara nikmat tersebut adalah lisan kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah lisan kita. Allah memberikannya kepada kita secara gratis dan cuma-cuma. Maka hendaknya kita memperhatikannya, hendaknya kita merawatnya, menggunakannya dalam hal-hal yang Allah ridhoi, menjaganya dari hal-hal yang Allah haramkan. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, di antara keharaman yang sering sekali dilakukan oleh lisan kita, baik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, adalah menggibah. Di antara keharaman yang sering dilakukan oleh lisan kita adalah ghibah, ngerasani, gelendengi, ngomong nih eleke wong liya. Padahal hal tersebut telah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ghibah sebagaimana telah jelas pengertiannya yang terdapat dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Atadaruna mal ghibah?" Wahai para sahabat, tahukah engkau apa itu ghibah? Apa itu ngerasani, gelendengi? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau memberikan jawaban, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia benci. Faqila, maka ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana jika memang pada orang lain yang sedang saya bicarakan itu memang benar-benar ada faktanya? Qala, beliau menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu. Jika memang benar yang engkau bicarakan dari saudaramu tersebut sesuai dengan faktanya, maka sesungguhnya engkau telah menggibahinya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Dan jika tidak benar apa yang engkau katakan tentang saudaramu tersebut, tentang orang lain tersebut, faktanya ternyata salah, maka kata Rasulullah, sesungguhnya engkau sudah berdusta atas nama saudaramu. Saudara-saudaraku sekalian, ghibah adalah perkara yang diharamkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah melarangnya. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwasanya lafaz larangan asalnya adalah untuk hukum haram. Maka di antara ayat Al-Quran yang melarang ghibah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Janganlah di antara kalian menggunjing, menggibahi sebagian yang lainnya. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pada ayat ini terdapat pelarangan dari perbuatan ghibah. Maka penjelasan tersebut sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, oleh sahabat Abu Hurairah yang telah kita sebutkan. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, ghibah hukumnya tetap haram, baik itu sedikit ataupun banyak, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang ada dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza. Qala ghairu musaddad ta'ni qasirah. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Ibunda kita Aisyah ummul mukminin, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Safiyah, yang mana Safiyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki sifat demikian dan demikian, memberikan isyarat sebagai pensifatan daripada Safiyah. Salah seorang perawi hadis menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan oleh ucapan Aisyah adalah bahwasanya Safiyah itu orangnya pendek. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan, maka lautan akan berubah warnanya. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga terdapat dalam kitab Sahihain sebuah hadis dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhaji, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, jiwa-jiwa kalian, harta-harta kalian, dan juga kehormatan kalian adalah haram. Haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, pada bulan ini, di bulan Dzulhijjah, dan pada negeri ini yaitu Mekkah. Kemudian di dalam Sunan Tirmidzi, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berdiri di mimbar, kemudian beliau menyeru dengan suara yang keras, wahai sekumpulan manusia yang merasa aman dengan lisan dan yang tidak menjadikan iman dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin
Janganlah kalian mencela mereka dan janganlah kalian mencari aib mereka, mencari-cari aib kaum muslimin. Barang siapa yang mencari aib saudaranya, barang siapa yang mencari aib saudaranya muslim, maka Allah akan membuka aibnya. Dan barang siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah akan membongkar keburukannya walaupun dia bersembunyi. Begitu pula dalam Sahih Musnad dan juga dalam Sunan Abu Dawud, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku sedang Mi'raj, pada peristiwa Isra Mi'raj, aku berpapasan dengan kaum yang kukunya terbuat dari tembaga, lalu mereka mencakar wajah mereka dan dada mereka. Maka aku mengatakan, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang yang memakan daging manusia karena mereka menjatuhkan harga diri manusia. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, ghibah juga diharamkan secara ijma'. Tidaklah ghibah diharamkan kecuali di sana terdapat madarat, terdapat mafsadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerupakan ghibah seperti memakan bangkai saudara kita yang telah mati. Sehingga Allah mengatakan, apakah ada di antara kalian orang yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati, memakan daging manusia yang telah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Oleh karena itu, sebagaimana kalian membenci watak atau perbuatan ini, perbuatan ghibah, maka tentulah kalian membenci terjerumus ke dalamnya. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu ghibah sangatlah berbahaya. Ghibah sangatlah berbahaya, maka hendaknya seorang muslim senantiasa waspada terhadap dirinya sendiri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang Allah haramkan ini. Adapun bagaimana jika kita sudah terlanjur terjatuh ke dalam perbuatan ghibah, maka solusinya hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari perbuatan ghibah ini? Agar kita tidak ngerasani, gelendengi orang lain. Ada beberapa tips. Yang pertama, hendaknya kita selalu mengingat bahwa semua amalan kita akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk ucapan lisan kita. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan semuanya dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang mengucapkan sebuah ucapan apapun melainkan akan ada malaikat pengawas yang mencatatnya. Oleh karena itu, kita senantiasa ingat apa saja yang kita ucapkan, ada malaikat yang akan merekamnya, mencatatnya, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, di antara tips agar kita terbebas dari ghibah, terhindar dari ghibah, yaitu adalah dengan mengingat aib sendiri, mengingat aib kita sendiri yang seharusnya lebih kita perhatikan dibandingkan aib orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Yabsuru ahadukum al-qadata fi a'yuni akhihi wa yansal jadal awil jada' fi aini nafsihi." Salah seorang di antara kalian melihat kotoran kecil di mata saudaranya, bisa, tetapi lupa dia sedang membawa sesuatu yang besar pada dirinya. Dengan peribahasa yang ada di negeri kita,
semut di seberang lautan lebih nampak dibandingkan gajah yang berada di pelupuk mata. Maka hendaknya kita memperhatikan aib kita sendiri, yang terkadang aib kita ini lebih besar dan lebih banyak dibandingkan aib orang lain. Kemudian tips yang ketiga, agar kita terhindar dari ghibah, yaitu kita menganggap diri kita ini lebih rendah dari orang lain. Kita tidak menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Al-Muzani, dia mengatakan, jika iblis memberikan bisikan-bisikan kepadamu bahwasanya engkau lebih mulia daripada muslim yang lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang yang lebih tua darimu, katakanlah orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik daripada aku. Kemudian jika engkau bertemu dengan seorang muslim lainnya dan dia lebih muda darimu, maka katakanlah, aku telah lebih dulu untuk bermaksiat, untuk berbuat maksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dirinya. Maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Maka demikianlah sikap yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari ghibah, yaitu kita mengingat bahwasanya semua amalan kita akan ditulis. Kemudian kita mengingat aib kita sendiri dan kita menganggap bahwasanya diri kita tidak lebih baik daripada orang lain.